Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan sebuah studi kasus yang berhubungan dengan sistem informasi untuk memenuhi tugas analisis sistem perancangan. Sebelum kita mepresentasikan, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Aprilia Ningsih, Ega Putri Margareni, Giarno, Supriyanto saya sendiri, Vira Amin Aldelis Putri. Untuk presentasi yang pertama, saya persilahkan kepada Ega Putri Margareni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari diagram konteks. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai DFD atau diagram alir, terlebih dahulu kita harus mengetahui yang disebut dengan diagram konteks. Mengapa demikian? Sebab terkadang banyak salah ditafsirkan mengenai hal ini. Apabila diartikan, diagram konteks ini merupakan diagram yang terdiri dari sebuah proses yang dengannya dapat menggambarkan lingkup sebuah sistem. Diagram konteks sendiri adalah bagian paling tinggi dalam DFD atau data flow diagram. Artinya, sebelum masuk ke dalam pembuatan DFD dibutuhkan diagram konteks terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan diagram konteks menggambarkan secara sistem umum, sedangkan dalam setiap bagian yang dimiliki oleh sistem, sebagai contohnya adalah konteks diagram pada sistem informasi parkir kampus. Sebuah konteks diagram hanya digambarkan seperti yang dicontohkan, di mana hak akses yang dimiliki oleh yang menggunakan sistem baik itu admin maupun user. Konteks diagram atau DFD memiliki keterhubungan satu sama lain, di mana DFD akan dibuat setelah diagram konteks dapat digambarkan. Diagram konteks menggambarkan secara sistem secara keseluruhan, sedangkan DFD lebih mendetail. Ini artinya DFD menjabarkan yang telah digambarkan oleh diagram konteks. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak April. And then, apa itu DFD? Sesungguhnya hal ini telah terjawab pada bagian sebelumnya. Akan tetapi, barangkali perlu penjelasan lebih mengenai hal tersebut. Maka, dalam hal ini saya sampaikan pengertian atau definisi DFD, Data Flow Diagram menurut para ahli. 1. Pengertian DFD secara umum. DFD adalah penjabaran dari konteks diagram. Apakah benar seperti itu? Bagaimana hendaknya menjawab apabila ada yang bertanya mengenai hal tersebut? DFD secara umum dapat diartikan sebagai berikut. Model logika data atau proses data yang menggambarkan dari mana asal data tersebut serta apa atau kemana tujuannya, input, output dalam suatu sistem. DFD juga terdiri dari beberapa level. Semakin tinggi levelnya berarti semakin detail pula sistem yang digambarkan. Sejauh ini sebuah sistem digambarkan hingga 3 level saja. DFD menurut para ahli. Setelah kita mengetahui pengertian DFD secara umum, lalu bagaimana para ahli atau pakar mendefinisikan DFD? Untuk mengetahui, berikut penjelasan menurut para ahli. 1. Menurut Andi Kristanto, model proses data yang dibuat atau dirancang untuk menggambarkan aliran data, dari mana ia masuk dan kemana tujuannya. Yang kedua, menurut Tata Sutabri, suatu network yang menggambarkan sistem secara otomatis atau komputerisasi manual serta gabungan dari keduanya. Penggambaran disusun dalam bentuk komponen dengan aturan tertentu. Yang ketiga, menurut Hartono, suatu diagram yang menggunakan simbol atau notasi dalam menggambarkan sebuah arus sistem. Yang keempat, menurut Wijaya,
sebuah gambaran grafis yang menggambarkan serta memperlihatkan aliran data dari sebenarnya dalam suatu objek kemudian ditransformasikan ke tujuan lain dalam objek lain. Yang ketiga, sejarah singkat DFD. Sama halnya dengan yang lain seperti entity relationship, diagram maupun grafik DFD memiliki sebuah sejarah yang mana dari sanalah dimulai dan bersumber. Data flow diagram atau disingkat dengan DFD pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Larry Konstein dan Ed Yordon pada tahun 1970 dalam sebuah teks klasik. DFD sendiri mengacu pada teori grafik yang munculnya digunakan dalam penelitian untuk memodelkan alur kerja organisasi. Notasi dan simbol DFD. Notasi dan simbol DFD dibagi menjadi dua, yaitu notasi Jordan de Marco dan notasi Gann dan Serson. Deskripsinya yang pertama yaitu simbol entitas eksternal atau terminator, yaitu menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. Yang kedua, simbol lingkaran, menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Yang ketiga, simbol aliran data, menggambarkan aliran data. Yang terakhir, simbol file, yaitu menggambarkan tempat data disimpan. Apabila dilihat sekilas, notasi atau simbol yang digunakan dalam DFD data flow diagram menyerupai dengan simbol flowchart. Akan tetapi, DFD hanya memiliki entitas simbol yang sedikit, hanya menggunakan 4 simbol atau notasi saja. Yang pertama yaitu lingkaran, yang kedua persegi panjang, yang ketiga 2 buah garis, yang keempat garis lengkap dengan panah, yang kelima. Berikut penjelasan lengkap masing-masing dari simbol yang telah disebutkan. Yang pertama, proses. Bagian ini digambarkan dengan lingkaran, menunjukkan sebuah sistem yang mentransformasikan dari input ke dalam output. Terminator atau entitas eksternal. Bagian ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang, di mana menunjukkan sesuatu di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Dapat berupa orang maupun organisasi. Kemudian penyimpanan atau data storage. Bagian ini digambarkan oleh 2 buah garis yang mana memperlihatkan penyimpanan atau dari mana asal datanya. Yang terakhir yaitu alir data. Bagian ini digunakan untuk menerangkan atau menggambarkan perpindahan data dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Fungsi DFD. Di sini fungsi DFD ada 5. Yang pertama adalah DFD memiliki kegunaan untuk perancangan sebuah sistem yang memiliki orientasi pada alur data sehingga dengan demikian mudah menggambarkan dan menganalisanya. Yang kedua, DFD dapat berguna sebagai perancangan sistem yang mudah dikomunikasikan kepada pengguna. Yang ketiga, membantu pengembang aplikasi dalam menggambarkan alur data secara jelas dan rinci. Yang keempat, memudahkan user atau pengguna dalam memahami sebuah sistem. Yang kelima, membantu penerapan sistem yang lebih baik dan sempurna sebab terdapat rancangannya terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya adalah syarat membuat DFD. Pembuatan DFD harus dilakukan dengan memenuhi kaidah serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal tersebut demi menghasilkan sebuah DFD yang dapat menggambarkan sistem dengan baik serta minim kesalahan. Syarat-syarat dalam pembuatan DFD adalah sebagai berikut. Pemberian nama komponen, pemberian nomor pada komponen proses, penggambaran DFD sesering dan serapi mungkin, hindari penggambaran DFD yang rumit, dan yang terakhir pastikan DFD yang dibangun konsisten secara logika. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak April. Tingkatan DFD atau data flow diagram. Tingkatan DFD ini pada bagian awal telah kita singgung, di mana sebelum masuk ke dalam sebuah DFD, terlebih dahulu harus ada yang namanya diagram konteks. Supaya hal tersebut jelas, mari kita bahas secara rinci. Tingkat pertama disebut dengan diagram konteks atau konteks diagram yang menggambarkan sistem secara global.
Tingkat kedua disebut dengan diagram level 0 atau zero diagram yang memperlihatkan proses apa saja yang akan dilakukan serta melibatkan data-data eksternal. Tingkat ketiga disebut dengan diagram level 1 yang menjabarkan secara rinci dari setiap proses pada tingkatan sebelumnya. Tingkat keempat disebut dengan diagram level 2 yang menjabarkan secara rinci hasil atau proses yang muncul pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini, diagram level 1. Tingkat setelah itu, selanjutnya kita definisikan sesuai dengan proses yang terjadi pada bagian sebelumnya. Artinya, semakin ke bawah maka semakin rinci. Cara mudah membuat DFD. Memahami alur data. Hal yang paling penting ialah dapat memahami alur data. Memahami fitur aplikasi. Pahamilah alur aplikasi secara menyeluruh. Apa itu DFD? Sederhananya, model logika atau logika proses. Hubungan antara DFD dan diagram konteks. DFD akan dibuat setelah diagram konteks, karena diagram konteks menunjukkan proses secara keseluruhan. Yang pertama, data flow diagram konteks meliputi pelanggan, proses sistem informasi, salon, dan juga admin. Untuk keterangan pada tahap ini terdapat 3 proses yang dilakukan oleh sistem, yaitu yang pertama proses mengakses biodata pelanggan dan daftar treatment salon. Yang kedua, proses melakukan pemesanan. Yang ketiga, proses transaksi pembayaran dan juga rating. Dan secara lebih detailnya akan dibahas di tahap selanjutnya. Yang ketiga, DFD level 1. Proses 1, proses mengakses biodata pelanggan dan daftar treatment salon. Keterangan pada diagram sebelumnya dapat dilihat bahwa proses sistem informasi ini melibatkan 3 eksternal entity, yaitu admin, pelanggan, dan salon. Penjelasan dari diagram di atas adalah 1. Salon. Salon akan menawarkan jasa treatment atau perawatan tubuh pada sistem, kemudian sistem akan memberikan daftar treatment yang diberikan salon. Salon juga akan menerima pemesan dan mengonfirmasi pemesanan tersebut. 2. Pelanggan. Pelanggan akan melakukan pemesanan dan mengonfirmasi pemesanan. Yang ketiga, admin. Admin bekerja mengatur proses sistem aplikasi blus, salon, dan spa dan mengonfirmasikan kepada pihak salon apabila terjadi transaksi pemesanan. Gambar selanjutnya adalah yang kedua, data flow diagram level 0. Gambarnya seperti yang di samping kanan atau di samping kiri Anda ini. Dan keterangannya adalah pada tahap ini terdapat 3 proses yang dilakukan oleh sistem, yaitu 1. Proses mengakses biodata pelanggan dan daftar treatment salon. Proses melakukan pemesanan. Yang ketiga, proses transaksi pembayaran dan rating. Dan secara lebih detailnya akan dijelaskan pada tahap yang selanjutnya. DFD level 1 pada proses mengakses biodata pelanggan dan daftar treatment dari salon. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak April. Keterangan. Pada proses ini, pelanggan akan memasukkan biodata diri seperti nama, alamat, nomor HP, dan email. Salon juga akan menginput daftar treatment seperti potong rambut, perawatan wajah, perawatan muka, perawatan rambut, make up, dan lain-lain. Dan dengan harga yang sudah ditentukan oleh salon. Kemudian, sistem akan menyimpan data dari pelanggan dan salon untuk memudahkan pelanggan saat melakukan pemesanan. Dan daftar treatment dari salon juga lebih mudah apabila daftar telah diupdate.
Selanjutnya, admin akan mengakses data tersebut ke sistem. 4. DFD level 1 proses 2 proses melakukan pemesanan. Pada tahap selanjutnya, melakukan pemesanan, sistem dengan sendirinya akan menginputkan pemesanan. Pelanggan menginputkan sistem order salon dengan melakukan pemesanan traiman yang disediakan oleh sistem order. Setelah melakukan pemesanan traiman atau perawatan, sistem dengan sendirinya akan mengakses pesanan data pesanan yang diterima oleh admin. Kemudian admin KM mengalurkan pemesanan kepada salon, dan salon akan mengonfirmasikan dan melayani pesanan tersebut. Kelima, DFD level 1 proses 3 transaksi pembayaran dan juga rating. Keterangan, pada tahap ini akan dilihat bahwa admin mengkonfirmasikan detail pesanan kepada salon. Salon akan mendapatkan daftar pemesanan dan data pelanggan dari admin. Kemudian salon akan datang ke pelanggan untuk melakukan pelayanan. Setelah mendapatkan pelayanan, salon dan pelanggan melakukan transaksi pembayaran. Apakah transaksi itu tunai atau secara transfer di muka terlebih dahulu. Setelah itu, pelanggan dapat memberikan rating kepada pihak salon atas pelayanan treatment yang diberikan pihak salon. Kemudian, rating tersebut dapat ditukarkan dari pihak salon kepada admin untuk jasa pelayanan salon yang telah menggunakan aplikasi Blast Salon dan Spa, dan juga sudah melayani pelanggan dengan baik. Baik teman-teman semua, sekian penjelasan dari kami. Saya mewakili dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.